Imam Ahmad bin Athaillah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita ada dua nikmat yang tidak bisa lepas daripada kita sesaat jua pun. Nikmat diciptakan, yang kedua nikmat dibantu dan dipelihara. Artinya agar kita bisa mensyukuri nikmat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imil ma'bud alladzi akhrajana minal adami ilal wujud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahimul wadud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahmud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syahidi wal mashhud wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil maw'ud, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah mengumpulkan kita kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wa tis'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-95 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wa la budda likulli muqawwanin minhuma. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Yang artinya dua nikmat yang tidak lepas manusia daripada keduanya itu, dan tidak boleh tidak bagi tiap-tiap manusia daripada dua nikmat itu. Yang pertama, nikmatul ijad, nikmat diciptakan Allah, wa nikmatul imdad, dan yang kedua nikmat ditolong, dibantu oleh Allah. Allah pertama-tama memberikan nikmat kepada engkau dengan diciptakan, dengan diadakan, dan kemudian Allah berikan nikmat kepada engkau dengan berturut-turut bantuannya, beriring-iringan bantuannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-95 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah ni'mataini lazimataini lil insan. Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari
beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-95 ini dua macam nikmat yang tidak terlepas, yang selalu melazimi bagi manusia itu khususnya, dan makhluk-makhluk lain pada umumnya. Yang pertama, ni'matal ijad, nikmat diadakan. Yang kedua, wa ni'matal imdad, nikmat selalu ditolong, selalu dibantu. Jadi manusia kita tidak bisa lepas sedetik pun daripada dua nikmat itu. Nikmat diciptakan dan nikmat mendapat bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nikmat imdad itu seperti detak jantung kita. Nah, itu kan selalu bergerak tanpa ada sedikit pun usaha dari kita, tanpa ada sedikit pun ikhtiar dari kita. Detaknya jantung ini, aktifnya ginjal kita, aktifnya usus kita, aktifnya hati limpa kita. Nah, itu 100% adalah imdad, bantuan dari Allah, sehingga kita bisa sampai sekarang hidup di alam dunia ini. Dan itu kada terlepas daripada Allah. Fa'amma ni'matul ijad, adapun nikmat ijad itu contohnya ka ijadillahil insana wa khalqihi lahu minal adam ilal wujud. Maka adapun bermula nikmat ijad seperti mengadakan Allah akan manusia dan menciptakannya Allah bagi manusia dari tiada kepada ada. Walaula dzalik lam yazal ma'duma, jikalau tidak ada nikmat ijad ini maka manusia itu senantiasa tidak ada. Jadi diciptakan Allah itu, manusia ini adalah satu nikmat dari Allah. Apa nikmat penciptaan itu? Nah, dengan diciptakan Allah manusia ini, lalu dia ada kemungkinan untuk mengenal Allah, ada kemungkinan untuk masuk surganya Allah, ada kemungkinan untuk melihat Allah di dalam surga kaina. Nah, itu nikmatnya ijad ini, nikmat diciptakan. Andai kata kita tidak dicipta oleh Allah, maka kita tidak ada kesempatan untuk ma'rifat, tidak ada kesempatan ibadat, tidak ada kesempatan surga dan memandang Allah. Nah, jadi penciptaan itu merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Wa ka ijadihi lahul iman fi qalbih, dan contoh nikmat ijad lagi seperti mengadakan Allah bagi manusia itu iman di dalam hatinya. Nah, diadakan Tuhan pulang manusia ini, kita ini iman di dalam hati. Walaula dzalik lam yazal fid dhalal, maka jika tidak ada demikian maka senantiasa si manusia tadi dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Diadakan Allah manusia dari tiada kepada ada, kemudian diciptakan Allah lagi iman di hatinya. Nah, dengan iman itu terhindar dia daripada kesesatan. Fa'alal insan al-mu'min yajibu syukru hadhihin ni'mah, maka atas manusia yang beriman wajib mensyukuri ini nikmat, nikmat ijad, nikmat diciptakan Allah nih. Baik diri kita
baik iman tadi itu wajib disyukuri. Termasuk dalam kandungan ayat wala in syakartum la azidannakum. Nah itu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Jadi mensyukuri nikmat ijad, nikmat diciptakannya kita oleh Allah itu adalah wajib. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri nikmat ijadnya. Pertama caranya bi ayyah fadha jismahu anil muhlikat. Menjaga jisimnya, menjaga tubuhnya daripada yang membinasakan. Nah, itu namanya mensyukuri nikmat ijadil jisim. Ini Allah mengulahkan kita nih tubuh, itu wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Memelihara tubuh itu dari hal-hal yang membinasakannya, menjaga tubuh daripada hal-hal yang mencelakakannya. Kaqatlin nafsi, seperti membunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri itu orang yang tidak mensyukuri nikmatul ijad. Nah, oleh karena itu ancamannya orang yang bunuh diri itu dijamin masuk neraka. Orang bunuh diri itu dijamin masuk neraka karena dia mengingkari nikmat ijad itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sungguh sayang dengan kalian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan seorang laki-laki yang berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, itu laki-laki sahabat kita yang berperang itu, jar Nabi, itu ahli neraka. Nah, sahabat ini pun bingung. Maka inya umpat fisabilillah, ikut berjuang melawan orang kafir. Kenapa Nabi mengatakan itu orang ahli neraka? Nah, dilihati oleh sahabat, gerak-gerik laki-laki tadi, nah, perang melawan orang kafir, membunuh orang kafir. Nah, kemudian si laki-laki tadi ditumbak oleh orang kafir. Begitu ditumbak, laki-laki tadi pun gugur, jatuh. Kalau kau lagi sudah ditumbak orang kafir. Rupanya laki-laki ini kada tahan lagi menahan sakitnya tumbakan orang kafir itu. Akhirnya dia ambil pedangnya sendiri, dia tusukkan ke perutnya, mati. Oh, jadi pantas, ujar sahabat, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya huwa min ahlin nar, dia tadi orang ahli neraka. Nah, padahal ini berjihad fisabilillah, membunuh orang kafir, berperang, tapi karena dia bunuh diri, maka segala kebaikannya itu menjadi hilang. Nah, habis, dan dikatakan Nabi huwa min ahlin nar. Nah, bunuh diri. Jadi mensyukuri nikmat ijad ini adalah menjaga diri daripada yang membinasakannya. Macam orang minum arak, itu minum arak disebut ummusyar, induknya kejahatan.
Karena orang yang minum arak itu mau berbuat segala-galanya, bisa membunuh, memperkosa, dan lainnya. Jadi minum arak ini adalah dosanya sangat besar. Kenapa dosanya sangat besar minum arak ini? Karena arak itu, minuman keras itu merusak akal. Nah, menutupi fungsi akal. Ini kufur dengan nikmat akal itu. Padahal akal itu diciptakan oleh Allah, nikmat besar bagi kita, mesti dijaga, jangan sampai ada hal-hal yang merusak akal itu. Au ilqaihi ila tahlukah, dan bahwa dia mensyukuri nikmat ijad tadi, menjaga dirinya daripada kebinasaan. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan diri kamu itu kebinasaan. Makan, ujar orang nang dipercaya, ikan jangan makan ini, ikan makan ini bisa bahaya, bisa mati. Nah, dimakannya berarti itu suatu dosa. Kenapa? Karena melemparkan diri kepada bahaya. Jangan hendak melemparkan diri kepada hal-hal yang mencelakakannya. Nah, itu tanda mensyukuri nikmat diciptakannya Allah jisim kita ini. Orang berkendaraan tuh melaju-laju berkendaraan, mengebut, itu melintangkan diri kepada kebinasaan. Nah, kendaraan bersepeda motor atau bermotor melaju-laju pada orang, itu kalaunya mati sakit itu, mati sakit karena meluntarkan diri kepada kebinasaan. Ada yang selamat perlahan, kada ada untungnya, kada mensyukuri nih pemberian Tuhan, badan ini nasing bagusan, nak dihancur-hancurnya. Dan daripada besarnya nilai badan manusia ini, ibadah apapun dikalahkan oleh Allah asal menjaga keselamatan diri ini. Contohnya, naik haji itu wajib bagi setiap orang muslim yang mampu, wajib naik haji. Tetapi kalau kenyataannya naik haji itu dalam perjalanan kada aman, dalam perjalanan bahaya diri kita, kada wajib naik haji itu, kada wajib naik haji. Padahal naik haji itu rukun Islam, lebih berharga tubuh kita ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang umpamanya, kita sembahyang, nah kemudian datang harimau, bagana kah bukakah? Kita sembahyang, datang api. Ini sembahyang ini ibadah utama, rukun Islam yang tiang agama. Tapi karena untuk menyelamatkan diri kita, kita wajib berlari, menghindar daripada itu. Nah, mengalahkan sembahyang dengan tertib yang sebenarnya. Nah, jadi ini pentingnya harga sebuah tubuh manusia. Allah sangat menghargai dengan tubuh manusia ini, sampai-sampai hak Allah pun dikalahkan Allah. Ini dibuang-buang diri, mencelakakan diri. Makanya Nabi tadi mengancam orang yang menyakiti dirinya, membahayakan dirinya, itu huwa finnar, dia masuk ke dalam neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu tubuh tadi. Nah, kemudian Allah menciptakan di dalam hati kita iman, nang dulunya kadada ada iman. Ini pun wajib disyukuri, wajib disyukuri.
Cara mensyukuri nikmat diciptakannya iman dalam hati ini, wa ayyahfadha imanahu alladhi awjadahu Allah fi qalbi amma yuzilu, bahwa dia menjaga imannya yang Allah ciptakan iman itu di dalam hatinya dari hal-hal yang bisa menghilangkan iman. Jadi kita wajib menjaga iman yang diberi Allah ini jangan sampai hilang. Baik perkataan kita, karena ada perkataan yang membuat orang bila berkata-kata itu hilang iman. Ada perbuatan yang bila diperbuat itu hilang iman. Banyak i'tikad di hati yang bila diyakini padahal itu salah, hilang iman. Nah, dijaga iman, jangan sampai hilang. Bukti bahwa kita mensyukuri nikmat diciptakannya iman di dalam hati ini. Jadi betul-betul kata hati-hati mengku ucapakan ini iman hilang kada. Nah, berbuat amun ku perbuat ini hilang ka iman atau kada? Amun ku yakini ini iman hilang atau kada? Nah, jadi hindari perbuatan apapun yang membuat iman ini hilang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah nikmat ijad tadi, dan kita wajib mensyukurinya antara lain dengan cara yang seperti tadi. Wa amma ni'matul imdad, adapun nikmat imdad, ibarat pohon tuh ditanam, nah, dipelihara pulang hari-hari, disiram, dijaga, dipupuk. Nah, itu imdad ini iya sifatnya disiram, dipupuk. Jadi Allah itu habis menciptakan kita, Allah pelihara pulang. Allah pelihara, Allah jaga kita ini sampai kepada batas yang ditentukannya. Nikmat imdad itu antara lain kal ardil lati ja'alaha Allah makarran lil insan, wal arzaqil lati yursiluha Allah min samaihi wa ardi, wal hawa'il lati yatanaffasu bihal insan wa ghairi dzalik, walaula dzalik la halakal insan wa talasha. Seperti bumi dijadikan Allah tempat tinggal manusia. Rezeki yang dikirim Allah dari bumi dikeluarkan dari langit, dikeluarkan dari bumi. Udara yang bisa bernapas manusia dengannya. Nah, itu nikmat imdad. Andai kata nikmat imdad ini tidak ada, manusia akan binasa, akan mati dan hilang. Begitu diciptakan oleh Allah manusia tapi tidak diberinya nikmat imdad, langsung mati. Nah, kenapa kita bisa hidup sampai sekarang? Karena nikmat imdad ini selalu detik per detik datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, nikmat imdad ini pun wajib disyukuri. Wa syukru hadhihi ni'mah bi ayyahfadhaha amma yufsiduha, bahwa dia menjaga semuanya itu dari hal-hal yang merusaknya. Nah, makanya orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah orang yang sangat jahat di sisi Allah. Orang yang menggundul hutan, membuat suasana bumi tidak nyaman kehidupan manusia. Orang yang menggali lubang yang macam-macam yang membuat sengsara manusia, itu sesuatu yang sangat jahat di sisi Allah. Karena ini mengingkari nikmat imdad. Allah bagus mulahan bumi dengan tanaman-tanamannya, dengan pohon-pohonnya, agar manusia hidup dengan nyaman, tentram. Pohonnya ditabangi, tanahnya ditabuk, diambil batu baranya, macam-macamnya. Akhirnya segala macam kita menjadi kada nyaman lagi hidup ini, panas dan sebagainya. Nah, ini berbuat kerusakan itu mengkufuri nikmat imdad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kahubbit ta'at wa ahliha wa karahatil ma'siyati wa ahliha allati ja'alaha Allah fi qalbil insanil mu'min.
Allah menciptakan iman di dalam hati manusia. Nah, iman ini kalau kadada imdad dari Allah bisa hilang. Nah, iman ini diciptakan Allah dalam hati kita, tapi selalu diimdad oleh Allah, dijaga, dipelihara. Dengan apa Allah memelihara iman kita itu? Seperti suka, cinta dengan taat, cinta kepada orang-orang yang ahli taat, benci kepada kemaksiatan, benci kepada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, itu bantuan Allah kepada iman yang dalam hati tadi. Wa bidzalik yathbutul iman wa yaqwa wa yazdad. Dengan bantuan itu dari Allah, maka iman kita menjadi tetap kuat dan bertambah. Dalam hati kita diciptakan Allah cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang baik, benci kepada kejahatan, benci kepada orang-orang yang jahat. Diciptakan Allah dalam hati kita agar apa? Agar iman itu selalu tetap kuat dan bertambah. Nah, wa syukru hadhihi ni'mah, mensyukuri nikmat imdad ini, bi ayyulazimat ta'at wa ahlaha wa yajtanibal ma'siyata wa ahlaha. Kayak apa mensyukuri nikmat imdad ini? Melazimi taat. Allah sudah meletakkan dalam hati kita cinta kepada taat. Lazimilah taat itu. Lazimilah orang-orang yang taat itu. Jauhilah maksiat dan orang-orang yang ahli maksiat. Nah, maka itu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat imdad tadi. Li'annal iman yazid wa yaqwa bitta'ah wa yanqusu wa yad'uf bil ma'siyah. Iman itu bertambah, semakin kuat dengan taat kepada Allah. Dan iman kita ini berkurang dan semakin lemah bila kita banyak memperbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dalam hikmah yang ke-95 ini Imam Ahmad bin Athaillah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita ada dua nikmat yang tidak bisa lepas daripada kita sesaat jua pun. Nikmat diciptakan, yang kedua nikmat dibantu dan dipelihara. Artinya agar kita bisa mensyukuri nikmat itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-96. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim